Halo, nama saya Ardi. Di sini kita akan bahas tutorial bab 7 teknik pengintegralan nomor 3. Jadi pertanyaannya ada dua. Buktikan rumus reduksi integral tak tentu berikut. Lalu dengan rumus reduksi tersebut, hitung integral ln x pangkat 3 dan integral 1 sampai e ln x pangkat 4 dx. Oke, ini soalnya saling berhubungan satu sama lain, jadi kita mau nggak mau harus mengerjakannya dengan urut ya. Kita harus mengerjakannya dengan urut. Jadi kita mulai aja yang oke. Buktikan rumus reduksi integral berikut. Dari bentuknya sepertinya dari ruas kiri ke ruas kanan, ini kita harus pakai integral parsial. Sama saya ingin menambahkan satu lagi bahwa si n-nya ini, si n ini saya asumsikan walaupun di soal nggak diberikan, saya asumsikan si n-nya adalah bilangan bulat positif ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini nya harus bilangan asli. Oke. Nah, kalau begitu kita mulai aja dengan menggunakan substitusi. Kita misalkan si t-nya itu sama dengan ln x. Kalau si t-nya sama dengan ln x, si dt-nya akan jadi 1/x dx, atau kita bisa tuliskan dx sama dengan x dt, tapi biasanya kita harus menyatakan dx-nya sepenuhnya dalam t. Nah, itu kita bisa dapat dari sini. Ini adalah x sama dengan e pangkat t. Oke, dengan itu kita juga akan dapat yang ini, dx-nya itu sama dengan e pangkat t dt. Oke. Nah, kita masukkan si hasil substitusinya ke ruas kiri ya. Ruas kiri. Oke, di ruas kiri kita akan punya integral ln x pangkat n. Integral ln x-nya jadi t. Kita akan punya t pangkat n. Lalu dx. Dx-nya adalah e pangkat t dt. Nah, ini bentuk standar dari integral parsial ya, kalau n-nya adalah bilangan asli. Oke, nah kalau gitu kita misalkan aja. Kita misalkan aja U-nya itu adalah T pangkat N. Kita turunkan terhadap T, berarti DU itu adalah N, lalu T pangkat N minus 1. Ini kan ya, karena ini fungsi polinom biasa, dan di sini jangan lupa ada dt. Oke, sedangkan dv itu adalah e pangkat t dt. Kalau e pangkat t dt ini adalah dv, berarti v-nya adalah e pangkat t. Oke, kita balik lagi ke yang putihnya, yang ininya. Berarti kita akan punya uv. uv-nya adalah T pangkat N, lalu E pangkat T, minus integral PDU. PDU berarti kita akan punya N, lalu T pangkat N minus 1, lalu kita akan punya DV-nya E pangkat T dt ya. E pangkat T. Oke, nah ini sepertinya bentuknya udah mulai mirip ya. Nah, kalau begitu kita bisa kembalikan ya. Kita bisa coba kembalikan. Yang ini, E pangkat T itu adalah X. Yaudah, kita tuliskan aja ini X. Lalu T pangkat N, karena T-nya adalah ln X, berarti kita akan punya ln X pangkat N. Lalu dikurangi. Nah, ini N-nya adalah konstanta, jadi kita bisa keluarin N-nya. N, lalu integral T pangkat N minus 1. Ingat, T-nya adalah ln X. Berarti kita akan punya ln X dengan pangkat N minus 1. Lalu E pangkat T dt. Nah, di sini kita punya nih, E pangkat T dt itu sama dengan dx.
Oh, nah kita coba cek satu persatu apakah sama dengan yang ruas kanan. X, ln X pangkat N minus N, integral ln X, N minus 1 pangkatnya, lalu dx. Berarti ini sama dengan ruas kanan. Berarti kita sudah berhasil membuktikan bahwa rumus tersebut berlaku. Oke. Nah, kita udah membuktikan yang nomor 3A. Selanjutnya dari rumus itu kita harus memakainya untuk mengintegralkan ln X pangkat 3. Oke, ya gimana caranya? Ya tinggal masukin ini aja ke rumusnya kan ya. Integral ln X pangkat 3 dx. Oke, berarti kita masukin ke sini, cuman N-nya diganti 3. Berarti X ln X pangkat 3 dikurangi N-nya adalah 3. Lalu integral yang ini ln X kuadrat dx. Oke, ini kita bisa sederhanakan X ln X pangkat 3 minus, oh ini kita pakai rumus yang tadi lagi kan ya. Kali ini N-nya 2. Kalau N-nya 2, berarti ini akan jadi X ln X kuadrat, sekarang minus 2. Lalu ini akan jadi integral, terus ini adalah ln X, pangkatnya 2 minus 1, berarti 1, terus dx ya. Ini kurung tutup. Oke, kita akan punya X ln X pangkat 3 minus 3x, lalu ln X kuadrat ditambah 6. Nah, sekarang untuk ln X-nya kita pakai rumus itu lagi. Sekarang N-nya adalah 1. Kalau N-nya 1, kita akan punya X ln X pangkat 1. Ya, biarin aja pangkat 1 ya. Lalu minus integral ln X, N-nya 1, 1 minus 1 itu adalah 0. Atau 1 ya, 1 dx, tinggal dx-nya. Oke, berarti kita akan punya X ln X pangkat 3 minus 3x, lalu ln X kuadrat ditambah 6x ln X, lalu dikurangi dengan 6x ditambah konstan. Nah, saya pikir ini udah paling sederhana ya. Udah nggak bisa lagi kita sederhanakan. Itu untuk ln X pangkat 3. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat menghitung yang satu lagi. Integral dari 1 sampai E, lalu ln X pangkat 4 dx. Oke. Nah, berarti kan kita akan masukkan ini, karena ini ada batasnya, berarti ini akan jadi X, lalu ln X pangkat 4, terus yang ini 1 sampai E, terus dikurangi yang ini 4, integral 1 sampai E, ln X, kali ini pangkatnya 3 ya, dx. Oke. Sekarang yang ini kita masukin. Ini jadi E ln E dikurangi. Ini karena ini ada ln 1. Ln 1 kan 0. Berarti ini akan jadi 0. Oke. Terus yang ini minus 4. Terus yang ini, ingat kita udah ngitung
ln X pangkat 3 diintegralin tadi di sini. Nah, kita tinggal tulis ulang aja. Tadi itu adalah X ln X pangkat 3 terus minus 3X lalu ln X kuadrat terus ditambah 6X ln X lalu dikurangi 6X. Oke, kita akan punya batasnya dari 1 sampai E. Oke, ln E itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1 ya. Berarti kita akan punya E dikurangi 0. Kita akan punya E di sini. Lalu minus 4. Yang itu kita akan punya yang ini jadi E ya. Yang itu jadi E. Karena ini ln E akan jadi 1. Oke, berarti kita punya E minus 3E plus 6E lalu minus 6E. Ini untuk yang pertamanya. Lalu kita masukin batas yang satunya ya. Karena ini ln 1 adalah 0, berarti minus 0 plus 0. Lalu di sini minus 0. Lalu di sini akan jadi plus 6. Oke, kita hitung. Ini bisa dicoret ya. Kita bisa coret. Oke, berarti kita akan punya E minus 4. Lalu dikali minus 2E ditambah 6. Oke, ini sama dengan E ditambah, ini adalah 8E. Terus itu jadi minus 20. Ini jadinya E ditambah 8E itu adalah 9E. Lalu minus 20. Rasanya ini udah nggak bisa diapa-apain lagi dan ini adalah hasil akhirnya ya. Oke, saya cek dengan kalkulator. Tadi angka desimalnya ini kalau kita hitung dengan menggunakan integral pakai kalkulatornya. Hasilnya ini. Dan kalau kita masukkan 9E minus 24 yang kita hitung manual tadi, ternyata hasil desimalnya juga sama. Jadi saya yakin hasilnya betul ya, si 9E minus 24. Udah dicek dengan kalkulator. Oke, itu aja untuk tutorial nomor 3. Semoga membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.